Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat. Jadi nasihat ini nasihat yang sangat penting buat kita, terutama buat anak-anak muda yang kadang merasa galau. Karena itu kan masalah commonnya anak muda ya. Karena saya juga pernah muda, nggak tahu masih muda apa enggak. Dan sama masalah umumnya kita tuh anak muda itu ya galau tentang masa depan, galau tentang memilih jurusan, memilih fakultas, galau tentang masalah pertemanan, circle, galau tentang jodoh pastinya, itu yang paling sering. Nah, ini ada nasihat dari Nabi supaya kita bisa mengobati galau, mengobati gelisah, mengobati khawatir. Khawatir itu jadi bahasa Indonesia khawatir. Apa sebetulnya obat dari galau, khawatir, gelisah, takut, bahkan luka masa lalu? Karena luka mental, luka hati itu ada obatnya. Sehingga kita nggak menjadi orang yang patah larut dalam luka. Nggak jadi orang yang terpuruk gara-gara luka karena masa lalu. Ada obatnya. Termasuk mungkin sekarang lagi banyak juga yang galau tentang fitrah. Kayak ada yang, kenapa ya saya diciptakan sebagai perempuan padahal saya pengen jadi laki-laki misalnya. Kenapa ya saya diciptakan jadi laki-laki padahal saya pengen jadi perempuan. Kayaknya lebih asik deh jadi perempuan. Saya pernah nanganin ya, lebih tepatnya istri saya ya, pernah nanganin pasien mental kita yang dia itu udah sekitar 3 tahun jadi perempuan. Padahal dia laki-laki banget. Udah 3 tahun jadi perempuan, hampir operasi karena dia pengen sekarang tuh totally fisiknya perempuan, pengennya. Kalau kemarin baru akhlaknya, perilakunya yang perempuan, tapi fisiknya belum. Kemarin awal 2023 dia udah pengen operasi biar fisiknya jadi perempuan. Kalau Rumah Teduh itu menangani pasien kanker, kalau Peacefulan menangani pasien mental. Dan kita punya banyak banget pasien-pasien mental anak muda yang hasil bullying di sekolah, yang dipasung 3 tahun lebih di rumahnya sampai maaf makan kotoran sendiri karena dianggap orang yang ODGJ, padahal bukan ODGJ, dia cuman mental. Nah, pasien terbaru kita itu tadi, dia itu udah jadi perempuan 3 tahun, udah punya pacar, pacarnya laki-laki. Jadi udah pacaran, dia sebagai perempuan, pacarnya laki-laki gitu. Dan kata dia enak jadi perempuan. Soalnya kenapa dia jadi perempuan? Awal dia jadi perempuan tuh gara-gara kecewa sama perempuan. Dia itu ditinggalin sama pacarnya perempuan, nikah. Terus dia kayak menyesal jadi laki-laki. Oh gini banget ya jadi laki-laki itu bisa perasaannya nggak dijaga, disakiti, ditinggalin. Ah udahlah saya jadi perempuan aja biar dijaga perasaannya. Akhirnya dia pindah nih, shifting ke perempuan biar perasaannya dijaga. Nah selama dia jadi perempuan, dia ngerasa kayak enak banget, dikasih jajan, ditraktirin makan, dibeliin hadiah, dijaga perasaannya, disayang, diperhatiin gitu kan, selama 3 tahun. Tapi kan ini sesuatu yang gak fitrah. Pas ketemu sama kita ajak diskusi, pelan-pelan berubah. Kita dandanin ulang, kita touch up ulang, kita beliin baju yang laki-laki banget, flanel kotak-kotak, celana. Alhamdulillah udah berubah, sekarang dia
kerja di kita sebagai tenaga fisik ya, tenaga kayak buruh gitu, kayak tukang gitu ya di kita, yang fisik banget, udah punya penghasilan sendiri, terakhir kemarin mau nikah sama pasien mental kita yang ada di tempat kita, tapi pasien juga yang udah survive, perempuan. Jadi dia mau nikah sama perempuan, sekarang udah tunangan. Kenapa muncul kegalauan kayak gini? Nah, ini kita pengen bahas nih hari ini. Kenapa ada yang galau masalah fitrahnya? Kok saya perempuan? Kok saya laki-laki? Kok saya nggak jelas mau jadi perempuan apa laki-laki? Kok saya lebih cenderung kepada sesama jenis dan seterusnya? Kenapa saya kok masih jomblo? Kenapa kok saya nggak pernah dapat orang yang ngeklik di hati? Kenapa kok saya jadi orang miskin? Kenapa kok saya punya orang tua yang broken home? Kenapa saya punya ayah dan ibu nggak kayak ayah ibunya teman saya yang mereka tuh happy banget, hangat banget keluarganya? Kenapa kok saya ngambil jurusannya ini padahal kenapa kok saya ngambilnya ekonomi padahal pengen jadi arsitek misalnya, senangnya gambar. Kenapa saya kok disuruh jagain adik padahal saya pengen ada me time. Kita sering mempertanyakan hidup kita sehingga bikin kita tuh kayak protes, galau, nggak puas, beban. Dan itu ternyata ada nasihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat Nabi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat sahih? Kata Nabi, al-iman bil qadari wal qada yuzilul hamma wal hazan. Ternyata kata Nabi, beriman kepada qada dan qadar atau takdir kalau bahasa kita akan menghilangkan alham dan hazan. Dua. Alham dan hazan. Apa itu ham? Ham itu adalah khawatir tentang masa depan. Itu hammun, bahasa Arab. Mengkhawatirkan masa depan. Menggalaukan sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya hammun. Sedangkan hazan itu menyedihkan atau marah, terluka, nggak nerima, protes, sedih tentang masa lalu. Jadi kalau ham itu sedih tentang masa depan, kita sebutnya galau, khawatir. Kalau hazan sedih tentang masa lalu, yaitu penyesalan, kemarahan, tidak menerima keadaan. Jadi ternyata dua penyakit ini, alham dan hazan, itu obatnya adalah rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir adalah obat dari hammun dan hazanun. Nah, inilah yang kita hari ini akan belajar. Gimana cara kita mengimani takdir, terus apa hasil konkretnya dalam kehidupan kita. Lagi-lagi dakwah saya sejak 2014 itu bukan narasi. Kalau saya menyampaikan literasi Islam, apakah itu tentang fikih, tentang akidah, kayak sekarang nih tentang akidah karena bab takdir, atau tentang ma'rifatullah, saya selalu mencoba untuk menerjemahkan Islam dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita nyebutnya dengan istilah life hacks. Jadi bukan sekedar lifestyle lagi, malah lebih konkret lagi, yaitu life hacks, cara hidup, bukan sekedar gaya hidup, cara hidup. Jadi kayak life hacks tentang di rumah misalnya, life hacksnya apa? Kalau yang diajarin di luar itu kan kayak cara kita rapiin kamar, life hacks kita ada namanya table manner. Table manner itu cara kita megang garpu, megang sendok, naruh piring, naruh gelas, cara minum, itu kan table manner kan. Itu tuh sebetulnya udah diajarin sama Nabi, namanya adab makan dan minum. Cuman bahasanya nggak ada yang nerjemahin ke bahasa anak muda. Diterjemahkannya ke bahasa pesantren, adab makan dan adab minum. Padahal bahasa anak mudanya table manner. Bahasa lainnya life hacks. Gimana cara makan yang manner banget? Karena manners before knowledge kan, adab sebelum
ilmu kalau bahasa pesantren ya, kalau bahasa umumnya manners before knowledge. Nah, ketika kita membahas takdir pun, saya pengen bawa pembahasan takdir itu jangan jadi teori aja, jangan jadi pembahasan wawasan, jangan jadi ilmu syariat, tapi harus jadi life hacks-nya anak muda. Arti life hacks itu bisa diaplikasikan dalam daily life-nya, benar-benar konkret gitu. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Dan itulah yang menjadi spesifikasi dari dakwahnya Hanan Attaqi. Dakwahnya Hanan Attaqi itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif atau life hacks, lifestyle, daily life, itu banget dakwah kita. Jadi kalau saya bahas tentang akidah ma'rifatullah, libatin Allah, bahas tentang syariat, pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal tetap asik kok. Nah, hari ini ketika kita mau ngebahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah ke daily life-nya kalian. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Oh, rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, apa dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya Ummul Quran, apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu Ummul Hadis. Ummul Hadis itu hadis Jibril yang tadi. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua, masalah akidah. Yang ketiga, masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok. Akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Karena itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah. Islam, fikih. Ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang nggak relate dengan kehidupan kita, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu nggak penting, nggak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, nggak boleh nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah, berarti dia nggak ada kewajiban haji, karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka itu nggak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan nggak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail yang setiap turun bawa rezeki. Dan nggak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman, karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Nggak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh nggak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Wah ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan, itu masuknya ke Islam bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh, harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib, yakin.
Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, nggak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-hammu wal hazan. Dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya? Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran. Kenapa kita begini? Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal. Mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin, 50 akidah. Sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan itu bukan pertahanan, itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita. Tentang self awareness tuh nggak muncul. Kita nggak, apa saya tuh apa ya? Kenapa ya? Hidup saya ini apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Sehingga nggak punya self awareness. Kalau nggak punya self awareness, kita tuh mudah dipengaruhi.
Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting, selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi kebutuhan anak muda adalah self healing, self awareness, self improvement, supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan. Terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya, pas lahir perempuan. Aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, kan gitu ayatnya. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan, dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan. Yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu, ternyata perempuan juga bisa, tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self awareness, self improvement, ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuman belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil, bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah. Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup di tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakat apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya senang ngebully. Bani Israel itu senang ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Sampai ngomong gitu coba. Seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Kebayang nanti akan gimana dibully tuh. Ketahuan beliau hamil gak punya suami, apalagi setelah melahirkan gak ada suami. Itu bakalan jadi trending topik, viral banget, dan dibully di mana-mana. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, aku dilupakan, aku gak ada yang kenal, aku gak diceritakan, gak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini? Itu juga kita alami. Bagaimana Sayyidina Yusuf bisa survive dengan ujian yang juga berat? Ditakdirkan punya kakak-kakak yang dengki sama beliau. Terus beliau dilemparkan ke dalam sumur. Ditakdirkan ketemu sama musafir, bukan ketemu sama ayahnya. Ayahnya nyari malamnya. Nyari nggak ketemu. Dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat yang perempuannya memfitnah beliau, narik baju beliau sampai sobek, lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan? Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi
karir maupun eksis dari sisi pribadinya, artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Semua itu pembahasan tentang takdir. Gimana Nabi Musa bisa menerima takdir beliau lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki? Kenapa kita nggak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke Sungai Nil? Kan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Berarti kondisinya sama di Mesir. Karena Harun lahir di tahun boleh melahirkan anak laki-laki. Karena diselang-seling, 1 tahun boleh, 1 tahun nggak boleh. Tahun ganjil boleh lahir anak laki-laki. Tahun genap nggak boleh lahir anak laki-laki. Harun lahir di tahun ganjil, aman, nggak ada cerita Harun dihanyutkan. Musa lahir di tahun genap, nggak boleh lahir anak laki-laki, sehingga dihanyutkan. Ini kan takdir. Kenapa sih nggak ditunda beberapa bulan lah biar lahirnya di tahun ganjil gitu, sehingga nggak ada adegan hanyut segala macam. Kenapa sih Allah mentakdirkannya harus hanyut? Kenapa nggak dibawa lari aja, dibawa hijrah aja ke negeri yang lain sama ibunya? Kenapa malah disuruh hanyutkan ke Sungai Nil? Udah dihanyutkan, kenapa takdirnya malah masuk ke selokan yang membawanya ke istana Firaun? Bukankah mau dihindari dari Firaun, kok malah ke sana, ke rumahnya Firaun? Kenapa nggak hanyutnya ke Sudan? Kan Mesir Sudan Sungai Nil tuh. Kenapa nggak hanyutnya ke negeri yang lain yang jauh? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan takdir. Tapi pada masa itu mereka tidak mempertanyakan takdir, teman-teman. Kok bisa? Kok bisa mereka beriman? Beriman itu lebih tinggi daripada sekedar percaya ya. Karena beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi percaya takdir itu yang terbaik udah. Ini tingkat yang keren sih. Kalau cuma percaya, oke lah, saya percaya takdir itu ketentuan Allah, oke. Nerima, lebih tinggi lagi daripada percaya. Saya nerima kok, udah gak ada pilihan. Itu tingkatan di atas percaya. Lebih tinggi lagi, beriman. Saya yakin takdir itu emang udah yang terbaik. Jadi 3 tingkatan tuh. Percaya takdir, menerima takdir, meyakini takdir. Dan dalam rukun iman, bukan percaya, bukan menerima, tapi yakin. Beriman. Ini kalau mau dibedah teman-teman. Berarti ada di level kita menganggap takdir itu sebagai anugerah. Kita menganggap takdir itu sebagai kebaikan. Kita merasa beruntung karena takdir kita. Itulah tingkatan orang yang beriman yang paling tinggi. Beriman kepada takdir. Beruntung saya begini. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah saya begitu. Alhamdulillah suami saya ini. Kalau orang yang percaya takdir, saya percaya suami saya itu adalah takdir saya, tapi ya udahlah. Ini percaya, saya terima kok suami saya sebagai takdir karena gak ada pilihan. Ini menerima, tapi suami saya itu emang yang terbaik dalam hidup saya, itu beriman. Beda ya? Begitu juga laki-laki. Gimana ya? Emang udah takdir Allah istri saya itu namanya percaya. Tapi masih ngegerutu gitu, masih komplain ya, masih komplain. Ya gimana lagi ya? Ya emang udah takdir Allah. Saya percaya kok itu emang udah ketentuan dari Allah, gimana lagi? Dia masih komplain. Tingkatan di atasnya. Ya udahlah, terima aja. Memang udah gitu takdir saya. Ya apa yang ada ya saya terima. Itu di atasnya lagi, udah nggak komplain tapi udah nerima. Cuman belum meyakini. Di atasnya lagi, istri saya itu emang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk saya. Itu namanya beriman kepada takdir. Pekerjaan juga gitu, ngambil jurusan juga gitu. Fitrah kita sebagai laki-laki atau perempuan juga gitu. Tinggi dan rendah juga kayak gitu. Hitam dan putih juga kayak gitu. Mancung dan pesek juga kayak gitu. Semuanya ada tingkatan percaya, ada tingkatan menerima, ada tingkatan beriman. Orang yang percaya, saya percaya kok kalau hidung saya tuh emang Allah yang cipta, emang kayak gini hasilnya. Saya percaya ini ciptaan Allah, bukan hasil ibu saya ini salah makan apa, bukan. Emang ciptaan Allah, hidung saya kayak gini misalnya. Tinggi saya sekian, warna kulit saya kayak gini, ya udah saya percaya. Tapi bisa nggak ya dirubah? Orang yang percaya masih bisa menolak, masih bisa pengen merubah fitrah. Bisa nggak dirubah? By the way, skincare bukan merubah ciptaan Allah. Setuju Ibu? Skincare adalah merawat ciptaan
Allah, bukan merubah. Yang merubah ciptaan Allah itu adalah bukan filter. Yang merubah ciptaan Allah filter. Lebih parahnya lagi, avatar. Udah pakai filter gak puas, diganti jangan avatar, jadinya anime. Apalagi yang merubah ciptaan Allah, alis dikeruk, yang tadinya horizontal bagus tiba-tiba jadi setengah vertikal diagonal gitu. Kayak Dragon Ball ya. Jadi maksudnya orang yang percaya belum tentu nerima. Bisa jadi dia percaya ini takdir Allah, tapi dia protes. Kenapa ya Allah? Kok warna saya kayak gini? Saya pengen kayak bule-bule tuh. Bule-bule pengen kayak kita kan aneh ya? Kenapa bule-bule pada berjemur? Biar hitam. Kenapa kita pakai sunblock tebal-tebal? Kalau ada 100 SPF kita pakai 100 SPF. Kenapa? Biar nggak hitam ya. Itulah manusia. Dia percaya itu ciptaan Tuhan, cuman dia nggak nerima. Ada yang udah tingkatannya ya udahlah, hidung saya memang udah kayak gini, kulit saya memang udah kayak gini, saya terima lah gitu ya. Tapi nggak meyakini itu yang terbaik. Itu namanya nerima. Kalau beriman, alhamdulillah ya Allah saya hitam. Dan hitam itu manis, nggak ada putih manis kan? Hitam manis ya. Saya suka lagu-lagu timur sih. Hitam-hitam manis banyak ya lagu-lagu timur yang kita suka dengar gitu di mobil. Itu kan hitam manis kan? Hitam manis itu, hitam itu campurnya manis. Putih. Ya manis juga. Ini namanya nerima. Ya udahlah kulit saya hitam, saya terima aja lah. Udahlah saya nggak mau protes. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah kulit saya hitam. Alhamdulillah rambut saya keriting. Alhamdulillah ayah saya ini, alhamdulillah ibu saya ini, alhamdulillah pasangan saya ini, alhamdulillah anak saya ini, alhamdulillah pekerjaan saya ini, alhamdulillah. Dia alhamdulillah terus, itu namanya beriman kepada takdir. Bukan cuman percaya, bukan cuman nerima, tapi yakin itulah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir, teman-teman. Kalau udah sampai ke level itu, makanya kata Nabi, hilanglah hammun wal hazan. Hilanglah rasa khawatir, hilang juga rasa kecewa. Kalau udah sampai di level beriman. Tapi kalau masih percaya atau nerima, belum tentu hilang. Ustadz, saya percaya kok ke takdir, tapi kenapa saya masih gelisah? Karena masih percaya, belum beriman. Ustadz, saya nerima kok ketentuannya hidup saya kayak gini, kenapa masih sedih, kecewa? Karena baru nerima, belum beriman. Ayatnya, hadisnya, beriman. Kata Nabi, al-imanu bil qadha'i wal qadar, beriman kepada qadha dan qadar, bukan percaya, bukan nerima, tapi beriman, meyakini inilah yang terbaik. Meyakini inilah yang terbaik. Terus kenapa kok judulnya merubah takdir? Nanti kita bahas. Karena merubah takdir kesannya kayak nggak nerima ya, pengen dirubah aja. Boleh nggak Ustadz, saya kembali masuk ke mesin waktu, kembali ke masa lalu, nggak jadi nikah sama orang ini misalnya. Boleh nggak saya cari yang lain aja, saya nyesel nikah sama dia. Ini kan berarti dia percaya tapi nggak nerima, sehingga dia pengen merubah. Apakah itu maksud dari judul merubah takdir? Nah nanti kita bahas. Makanya satu-satu ya, bahas takdir ini angle-nya beda sama yang teman-teman biasa dengar kan. Biasanya kan dengar takdir itu ya udah, kalau nggak masuknya kadang kalau pembahasan versi orang liberal ya, karena masuknya kalau nggak ke Jabariyah ya Qadariyah. Bahaya banget tuh. Kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu apa? Hidup kita itu kita yang tentukan. Kita punya pilihan, kita punya kehendak, kita yang menentukan baik buruknya. Semuanya itu believe in yourself. Agak materialistis dan liberal. Nggak percaya kepada ketentuan Allah. Kita tuh harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin orang lain. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Kita lah yang menentukan masa depan. Kita yang berusaha menjada wajada. Ini jadinya ke arah apa? Qadariyah. Sehingga nggak ada peran Tuhan di situ. Kalau nggak ada peran Tuhan, ya udah nggak usah berdoa. Nanti muncul pertanyaan yang agak nakalnya apa? Ngapain sih rajin-rajin sholat? Emang kalau udah rajin sholat hidup kamu berubah? Gitu. Itu Qadariyah banget tuh.
Warnanya warna Qadariyah. Emang kalau kamu udah rajin ngaji, hidup kamu bakal bahagia? Bukankah hidup itu tergantung kita? Itu tuh Qadariyah banget. Cuman istilahnya bukan Qadariyah sekarang. Istilahnya apa? Believe in yourself. Sebetulnya ini adalah awareness dengan warna Qadariyah, aliran sesat yang ada di zaman dahulu. Dulu aliran sesat akidah tuh banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah. Banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Yang kemudian diluruskan lagi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inisiatornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengenalnya dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Itu meluruskan akidah setelah menyimpang. Beda sama sahabat, sama. Kenapa nggak balikin aja ke sahabat? Sama, balik ke sahabat dan Nabi. Cuman karena penggagasnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dikenal dengan istilah nama akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Nabi dan para sahabat, salafus sholih. Jadi jangan dibikin seolah-olah aswaja dengan Nabi dan sahabat itu kayak berbeda gitu ya. Sehingga kita kembali aja kepada Nabi dan sahabat. Asy'ari mah belum tentu benar. Asy'ari itu memurnikan akidah setelah menyimpang. Di tahun kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah terjadi penyimpangan akidah. Tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak varian, Mu'tazilah juga. Sehingga karena menyimpangnya luar biasa, datanglah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meluruskan kembali, mengembalikan, mentajdid, memperbaharui seperti akidahnya Nabi dan sahabat. Maka sejak saat itu dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Jadi bukan aliran baru, itu bukan. Itu fitnah. Kalau mengatakan Asy'ariyah itu adalah aliran baru, itu fitnah.